Halo Mas Rian. Halo Kak, suara saya jelas? Ya jelas Mas. Aku hari ini nggak ada materi sih. Mungkin nanti kita sharing-sharing aja kali ya. Iya Kak. Dari Mas Rian ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum ada. Kalau dari Mbak Nisa ada yang mau ditanyakan Mbak? Kita hari ini belum ada materi dulu ya. Mungkin minggu depan, Insya Allah. Oke, Mas Alfian. Mungkin hari ini kita sharing-sharing dulu ya. Mas Alfian ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk hari ini? Oke, ya aku sambil cek progres teman-teman. Alfian itu di sini udah hampir selesai ya. Oke, oke. Paling hari ini aku mau share tentang pembuatan portofolio di dalam link ID nih ya. Karena ini menurutku sangat penting sih. Seringkali aku dapat tawaran kerja itu lewat link ID. Jadi kalau bisa, kalian kalau yang belum punya akun link ID bisa bikin dulu. Untuk pengalaman bisa ditambahkan dari kalian. Misal di perkuliahan, pernah magang di mana, tulis aja nggak apa-apa project yang pernah dikerjakan, bisa ditambahkan di link ID. Nih. Oke, kalian kalau yang belum punya akunnya ya, kalau bisa bikin. Soalnya di sini tuh bisa kita nyari kerjaan, bisa nanti tiba-tiba ada tawaran nih dari link ID tuh banyak ya. Terus kalau bisa kalian juga bisa aktif di sini, mau komen, mau like, apapun gitu ya. Karena itu bisa membangun akun kalian sih. Share-share, aku sukanya nge-share sih di sini. Misal ada, bentar, di sini tuh materinya juga banyak ya yang share-share materi penting terkait QA khususnya. Nah, misal di sini, nah di sini ada yang membuat materi tentang software testing di sini nih. Sangat membantu sih ya. Kalau untuk profilnya sendiri, nah kalau bisa kalian bikinnya itu detail ya.
Misal pernah ikutan bootcamp, lalu ditulis apa aja yang dipelajari di bootcampnya, lalu di-share juga misal projectnya apa aja. Jadi nanti XR tuh bisa melihat dari profil kita. Terus sih, terus di sini biasanya ditambahin juga nih judulnya kita tuh apa, misal ke engineer, terus kita pernah jadi apa gitu, ditulis aja di sininya. Tuh, ini salah satu platform buat nyari kerja yang sangat mudah menurutku. Terus kedua biasanya aku nyarinya tuh pakai Glints. Glints itu biasanya juga ya ada sering tawaran dari Glints. Terus apa lagi ya? Jobstreet biasanya sih. Kalau awal-awal dulu ya sebelum punya LinkedIn itu pakainya Jobstreet. Itu sih. Kalau Mas Brian udah punya belum Mas akun LinkedIn? Udah, Kak. Oke. Sini juga jobsnya juga banyak sih ya. Kita mau nyari yang QA pengalaman ataupun masih junior juga banyak di sini. Oh iya Mas Alfian udah mulai ini belum Mas play-play atau malah udah dapat kerjaan? Belum nggak. Lagi ngerjain CV Oke oke. Domisilinya mana sih Mas? Lupa aku. Mas Alfian itu. dari Jogja ya kalau Jogja, nggak Kak. salah. Oke Jogja. Oke deh. Nanti kalau ada yang cocok di Jogja mungkin ya aku kasih share-share terkait. Kayaknya banyak deh. Biasanya tuh kebanyakan kayak games gitu ya kayak oh ya ada namanya tuh perusahaan Akar Inti atau apa dia juga dari Jogja Inti. Nah ini dia juga kayaknya lagi buka. Em, ini perusahaannya di Jogja tapi biasanya kalau misal ada nih kalau ada apa nih namanya ada project yang di Jakarta biasanya akan dipindah ke Jakarta gitu. Aku kalau portofolio aku biasa Word biasa sih Mbak. Word biasa paling nanti dikreasikan. Kalau enggak kemarin yang aku kasih share siapa ya? Dulu itu aku pernah share, bentar. Itu bagus sih. Portofolio. Oh enggak, pakai punya yang ini. Ini bagus juga. Ya ini juga aku nemu di Line ID nih ya. Ini punya Ivan. Nah dia nyebutin.
dari dirinya perkenalkan diri di sini. Nah, di sini ada foto dia waktu kerja, experience-nya apa aja. Ini dia mengerjakan SIT ya. Oke. Nah, ini kalian bisa tambahkan project, misal project apa aja yang udah di EduWork yang dikerjakan, itu bisa tambahkan di sini. Oh, dia juga ikut EduWork. Oke, terus di sini, nah ini contoh projectnya mungkin, oke, bisa seperti ini. Atau bisa ditambahkan link-link yang nanti akan ngedirect ke GitHub kalian, mungkin itu bisa biar dilihat full codingannya. Hmm, oke, nah mungkin seperti ini sih bisa. Ya, kalau di Medium, di web itu bisa, hmm, ya bebas sih, sekreasi mungkin. Di Jogja tuh banyak ya. Edup juga nih, kalau nggak salah di Jogja juga nih. Nah, ini juga banyak sekali ya sebenarnya tuh kalau job-job UA itu. Tinggal kita bagaimana bisa ini. Kita coba-coba aja lah semuanya tuh kalau ada job kita bisa langsung apply, apply, apply gitu aja. Oke, nanti buat projectnya gimana? Oh, oke. Project sebenarnya kita udah mulai jalan ya untuk project ini, Mbak. Misal kayak, misal di Cypress kan biasanya kita ada ngetes untuk web. Misal tuh kayak demo aja. Nah, itu kalau bisa dibikin full. Jadi nggak cuma login, register gitu aja. Jadi semua fitur kalau bisa dicobain. Nah, itu bisa buat project juga. Itu terus ada tes APA juga itu bisa dijadikan project. Misal kalau ada pengalaman kayak JavaScript yang awal-awal gitu itu bisa dijadikan referensi kita bisa itu ya untuk JavaScript-nya. Jadi nggak harus pakai Real ya untuk webnya tuh nggak harus Shopee, Tokopedia. Jadi pakai link apa, link demo itu nggak apa-apa yang sering di materi. Nah ini ada nih fresh graduate 1 minggu yang lalu. Nah ini harusnya kan udah ada ya experience Catalan, CICD ini biasanya walaupun ini kita bilang aja sudah pernah ya. Nanti itu biasanya kalau CICD yang ngebantu tuh si DevOps ini. Ini juga pernah. Ini
Walaupun biasanya experience 1 tahun gitu, dicoba aja nggak apa-apa, play-play. Nah ini misal kalau ada event kayak gini, Iska ini ikut aja. Bisa buat ini ya, nambah-nambah link. Ini sama ya. Betul. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Mas Brian juga mulai sekarang udah bisa ya. Kalau misal mau coba-coba. Kayak Mas Fajar itu dia udah mulai play-play dan udah kerja juga sih. Walaupun internship ya kalau nggak salah 3 bulan. Tapi yang penting tuh kita udah punya pengalaman lah. Ada ya flow eval termasuk. Ya sih ada sih. Ada. Mas Fajar itu kalau nggak salah dia WFH. Full WFH kalau nggak salah. Tapi emang sekarang tuh jarang untuk yang WFH. Kalau nggak kita nyarinya tuh yang company luar negeri. Kalau bisa ya. Kalau bahasa Inggris kita bagus, kita bisa coba ke situ. Gajinya pun lumayan besar ya. Aku pernah ditawarin tuh per tahun itu hampir 2000-an USD. Karena aku kurang di bahasa Inggrisnya, jadi itu sangat disayangkan sekali sih. Tapi bisa coba-coba. Kalau di company luar gitu bisa pakai Upwork, akun Upwork ya. Itu kalau dulu pas zaman COVID itu banyak WFH, aku juga hampir 2 tahun WFH tuh. Kalau sekarang udah jarang sih WFH. Walaupun masih ada paling 1 2 gitu. Nah ini udah 100-an, kalau udah 100 biasanya udah lah, gak usah. Kalau lewat link ID, nah ini biasanya kita, ini sih, biasanya tuh kebanyakan aku ada nih, kemarin, belum ada seminggu, aku ada tawaran nih di sini. Ini lumayan ya, kerjanya tuh kalau nggak salah cuma 2 bulan aja kita full WFO, habis itu WFH. Nah, ini karena belum rezekinya, ya udahlah. Terus biasanya aku dapetnya tuh di sini info-infonya kalau untuk yang dari luar negeri. Biasanya yang nge-share tuh orang India gitu. Cari aja yang biasanya lokasinya dia WFH. Nah, kayak ini juga dia kayaknya dari luar negeri.
SKL Learning Academy ini sering banget share loker. Nah ini, coba, coba aja nih, sini. Nah ini, punya ya, oh bukan. SM tuh yang share orang India sih kebanyakan. Nah ini, oh kalau ini, coba deh ya. Ini sih, kebanyakan tuh orang India. Oke, paling gitu aja spill-spillnya teman-teman. Kalau Mbak Nisa, tapi udah kerja kan ya Mbak ya, kalau nggak salah. Nisa, Mbak Nisa tuh, Mbak Nisa. Ini. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak dari Mas Alfian, Mas Brian, Mbak Nisa? Oke, pengalamannya udah berapa lama Mbak jadi QA, Mbak Nisa? Satu tahun. Oke, ya mungkin sambil mulai apply lagi ya Mbak ya? Atau memang udah ini, udah dapat kerjaan yang baru gitu Mbak?
Masuknya bulan September, tapi baru masuk ke September, September 2003. Tahu gimana nih? Desain bulan Mei. Hmm, hmm, hmm. Oh, oke, oke, oke. Kalau Mbak Nisa domisili mana, Mbak? Oke, oke. Ya, aku share untuk aku. Di sini. Tapi kalau di Upwork ini, kalau nggak salah kita harus bisa jago ini ya. Kalau dari pengalaman orang lain katanya sih, kalau di Upwork kita kalau bisa DP-nya harus dibayar dulu karena biasanya banyak yang udah selesai project tapi kita nggak dibayar di akhir, takutnya tuh seperti itu. Ini cari aja triknya, banyak juga sih di sini. Nah ini cuma nulis tes case saja dan melakukan testing ini berarti manual ya. Per jamnya itu $10 sampai $22. Hmm. Dan ya, ini juga nanti dipotong ya, potong untuk upload. Hmm. Nah ini span-nya tuh 2,4. Dan suka coba ya. Ini claims itu juga ini banyak juga dan gajinya juga di ini ya kelihatan itu gajinya tuh. Tetap nih.
Ini bisa dicoba kalian. Dulu aku awal-awal pertama kali juga kurang lebih kayak gini ya di sekitar dekat rumah. Nah, jadinya UMR Jawa Barat lah. Ini manual testing, kalian bisa coba nih. Ini baru 19 jam yang lalu. Oh, aktifnya. Baru 3 hari yang lalu, berarti masih baru nih, bisa dicoba. Ini remote nih. Ini bisa dicoba nih, Mbak Anissa, kalau misal bentuknya yang remote ya. Kayak tes, hmm, justify. Oh, ini ada automation-nya. Kalian nanti tinggal pilih-pilih aja ya. Banyak sekali sini ada. Oke, ya udah. Ini udah hampir selesai juga untuk waktunya. Mungkin cukup sekian ya untuk sharing hari ini. Sebelum ditutup, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Oke, oke. Udah terima kasih ya yang udah. Oke, ya terima kasih semuanya yang udah hadir, Mas Alfian, Mas Brian, Mbak Nisa. Sehat-sehat selalu ya teman-teman dan sukses selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.